Museum Satria Mandala diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden Soeharto. Museum Satria Mandala dulunya adalah rumah istri dari Presiden Soekarno. Museum Satria Mandala termasuk ke dalam museum militer. Sesuai dengan namanya, museum militer mengoleksi tentang sejarah militer yang berfungsi untuk belajar. Museum militer mengoleksi mulai dari kendaraan perang, senjata, perlengkapan perang, serta beberapa biografi dari beberapa tokoh yang berkorban untuk Republik Indonesia. Di Museum Satria Mandala terdapat banyak diorama yang berisi tentang perjuangan pejuang-pejuang Republik Indonesia dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ada beberapa peristiwa yang diabadikan dalam diorama, salah satunya adalah proses proklamasi dan perjuangan setelah kemerdekaan, perebutan kemerdekaan. Salah satunya adalah peristiwa tanggal 10 November di kota Surabaya. Pada diorama tidak hanya terdapat informasi tentang sejarah tersebut, tetapi juga tentang persenjataan yang digunakan dalam pertempuran tersebut. Pada Museum Satria Mandala juga terdapat beberapa biografi beberapa orang tokoh yang ditempatkan di setiap ruang yang berbeda. Beberapa biografi tokoh yang terdapat di sana yaitu Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, H.M. Soeharto. Tidak hanya teks tentang biografi mereka, tetapi juga benda-benda yang digunakan mereka sehari-hari. Pada ruang biografi Jenderal Sudirman terdapat tandu yang digunakan beliau untuk bertransportasi dalam melakukan perang gerilya. Juga pada ruang biografi Jenderal Soeharto terdapat baju lengkap. Di ruang bawah terdapat senjata yang digunakan dalam Perang Dunia II seperti mortir, pistol, senjata laras panjang, senapan mesin, torpedo, dan senjata berukuran besar yang berasal dari berbagai negara yang dimiliki oleh TNI. Monumen Pancasila Sakti dibangun di atas lahan bekas peristiwa G30 SPKI, atas prakarsa Presiden kedua RI, Soeharto. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ideologi komunis terutama di bawah pengaruh Partai Komunis Indonesia yang pada era tahun 60-an memiliki kekuatan yang cukup besar karena memiliki pemilih yang banyak pada pemilu. Monumen Pancasila Sakti berbentuk setengah lingkaran yang di atasnya berdiri 7 patung jenderal pahlawan revolusi yang salah satu menunjuk ke arah sumur di depan monumen. Yang menjadi latar belakang adalah sebuah dinding besar, yang di sisi atasnya terdapat patung Garuda Pancasila. Terdapat pula relief yang menceritakan tentang peristiwa gerakan tanggal 30 September PKI. Terletak persis di depan monumen adalah sumur lubang buaya. Sumur yang digunakan untuk membuang mayat para jenderal. Sumur ini berdiameter 75 cm dan memiliki kedalaman sekitar 12 meter. Di kiri kanan sumur terdapat pagar yang membatasi pengunjung untuk menghindarkan pengunjung untuk membuang sesuatu ke dalam sumur.
Di sebelah sumur juga terdapat semacam prasasti kecil yang menjelaskan tentang sumur maut ini. Keberadaan sumur ini pada saat terjadi peristiwa tanggal 30 September sebenarnya sangat misterius. Sebab keberadaan sumur tidak diketahui karena PKI menghapus jejak dengan membuat puluhan sumur yang serupa. Sumur lubang buaya yang asli pada saat peristiwa 30 September ditimbun dengan tanah dan sampah. Kemudian di atasnya dijadikan jalan yang digunakan untuk lalu lalang kendaraan. Itulah yang membuat keberadaan sumur ini tidak diketahui. Yang mengetahui letak sumur ini adalah seorang petugas kepolisian yang pada saat peristiwa 30 September sempat berkeliling di kompleks Lubang Buaya. Tanpa diketahui oleh pasukan PKI, petugas kepolisian ini menyaksikan perbuatan kejam PKI ini. Benda-benda kepunyaan petugas kepolisian ini masih tersimpan di ruang paseban. Di antaranya sepeda yang digunakan untuk berkeliling dan senjata api serta pentungan dari kayu. Rumah yang terdapat pada kompleks Monumen Pancasila saat ini merupakan rumah tiruan. Rumah asli sudah hancur saat penyerbuan TNI ke Lubang Buaya. Dalam rumah terdapat diorama yang menggambarkan tentang penyiksaan yang terjadi pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Terdapat beberapa orang yang menginterogasi. Masing-masing jenderal ditutup matanya kemudian disiksa. Dalam diorama, para jenderal di bawah hanya mengenakan baju tidur biasa dan ada yang berkain sarung. Mobil truk yang digunakan oleh pemberontak G30 SPKI untuk membawa jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan yang dipamerkan di lokasi Museum Pancasila Sakti, Pameran Taman, adalah mobil truk Dodge tahun 1961 buatan Amerika Serikat dengan nomor polisi B2982 L, merupakan replika kendaraan jemputan PN Arta Yasa yang sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri. Kendaraan tersebut dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.